Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Akhwatul iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jumpa di kajian subuh secara virtual. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Allah berkehendak mengumpulkan kita dalam kajian yang sudah kita rencanakan bersama. Semoga dengan kegiatan ini Allah memberkahi kita semua, keluarga kita, dan sahabat-sahabat yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, maka Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk yang diberi amanah untuk menyembah Allah dan mengikuti ajarannya. Allah menciptakan manusia dengan panca indera yang sempurna, beserta akal dan hati. Dengan perangkat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk tunduk kepada ajaran yang diturunkan untuk mengatur kehidupannya di dunia dalam rangka meraih kebahagiaan di akhirat. Ajaran tersebut dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah mengutus seorang nabi pada setiap kaum. Semua ajaran yang dibawa rasul bertujuan untuk menunjukkan kepada mereka jalan menuju Sang Pencipta, agar mereka menghamba dan menyembahnya, agar patuh dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Karena itulah tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, tidak ada kaum yang tidak diutuskan Rasul kepada mereka. Allah SWT berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut atau sembahan selain Allah. Quran surah An-Nahl ayat 36. Juga Allah SWT berfirman, wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Quran surah Fatir ayat 24. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jika ada yang bertanya, lalu apakah agama yang dibawa oleh para rasul tersebut? Apakah setiap rasul membawa agama yang berbeda dari rasul lainnya? Apakah benar Nabi Musa mendakwahkan agama Yahudi kepada kaumnya? Dan apakah benar Nabi Isa mengajarkan agama Nasrani kepada umatnya? Kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya semua rasul membawa agama yang sama, yaitu Al-Islam. Islam yang berarti berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada ajaran dan yang diwahyukannya. Mari kita simak beberapa firman Allah SWT berikut ini. Ketika Allah menceritakan dakwah para nabi dan rasul terdahulu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Dan demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu.
janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Fatir ayat 24. Yang kedua, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang hanif lagi muslim atau berserah diri. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-Imran ayat 67. Yang ketiga, waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertakwalah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Imran ayat 67. Yang keempat, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ketika Isa merasakan kekufuran Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadikan penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawari sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran surah Al-Imran ayat 67. Akhwatul iman rahimakumullah, ayat-ayat tersebut dengan sangat jelas menyatakan bahwa semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad membawa agama Islam, maka mereka dan para pengikutnya disebut sebagai muslim. Inilah esensi ajaran semua utusan Allah di muka bumi ini. Adapun nama-nama agama samawi yang sekarang kita kenal adalah nama yang dibuat oleh para pengikut agama tersebut. Namun pada dasarnya ajaran yang dibawa nabi mereka adalah Islam. Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwatul li'allatin wa ummahatuhum syatta wadinuhum wahid. Para nabi adalah saudara sebapak, ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang menyembah Allah dengan ajaran selain Islam tidak akan diterima. Firman Allah SWT, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah SWT di sisinya hanyalah Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Allah, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Imran ayat 85. Akhwatul iman rahimakumullah, jika semua ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu adalah Islam, dan bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah berarti semua pengikut para nabi tersebut akan masuk surga dengan mengikuti agama Islam yang dibawa oleh nabi mereka? Jawabannya adalah betul. Semua orang yang mengikuti para rasul dan ajaran yang dibawanya akan masuk surga. Tapi ini berlaku pada zaman Nabi tersebut, karena
Semua ajaran Nabi terdahulu terikat dengan tempat dan zaman tertentu. Misalnya, pada zaman Nabi Musa, kaumnya yaitu Bani Israel akan masuk surga jika mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Demikian juga pada zaman Nabi Ibrahim, kaumnya akan masuk surga jika mengikuti ajaran yang dibawanya. Dan demikian pula semua kaum dari semua nabi pada zaman mereka. Karena semua ajarannya adalah muslim. Ketika mengikuti, maka akan masuk surga. Akan tetapi, setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka semua orang yang lahir dan hidup setelah zamannya, siapapun dia harus mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jika ingin mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Karena ajaran Islam yang didakwahkan adalah risalah terakhir yang menghapuskan seluruh risalah yang dibawa para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh karena itu, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak lagi terikat dengan tempat dan zaman tertentu. Ia merupakan risalah untuk seluruh alam semesta ini hingga akhir zaman. Maka siapapun yang menghamba kepada Allah dengan tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah, ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Allah SWT juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam konteks ini Rasulullah SAW juga bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahad min hadhil ummati Yahudiyya wala Nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani, saya ulangi, tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tetangga aku, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah SAW juga bersabda, "Walladzi nafsi biyadi laqad ji'tukum biha doa naqiyatal la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqi fatukadzibu bihi au bibatili fatusaddiqu bihi walladzi nafsi biyadih law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayya ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih dan bersih. Jangan kalian bertanya sesuatu kepada mereka, ahlul kitab, karena boleh jadi mereka mengabarkan al-haq kepada kalian, namun kalian mendustakan al-haq tersebut. Atau mereka mengabarkan satu kebatilan, lalu kalian membenarkan kebatilan tersebut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa alaihissalam masih hidup, niscaya tidak diperkenankan baginya, melainkan dia harus mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwatul iman rahimakumullah.
Maka jika ada yang mengatakan bahwa semua agama adalah sama, maka kita katakan memang benar. Semua agama adalah sama. Sama-sama mengajak, sama-sama menghamba kepada Tuhan, tapi kita sebagai Muslim berkeyakinan bahwa hanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang akan diterima oleh Allah. Bahwa inilah agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Inilah hak kita sebagai umat Islam untuk meyakini hal tersebut. Sebagaimana umat beragama yang lain mempunyai hak untuk meyakini bahwa agama yang benar adalah yang dianutnya. Dan ini sama sekali bukan bentuk sikap intoleran, karena toleransi tidak berarti bertukar ajaran. Karena toleransi tidak berarti bukan bertukar ajaran dan saling menyembah Tuhan masing-masing, atau menganggap bahwa semua agama adalah benar di sisi Allah. Sikap toleran seharusnya diwujudkan dalam bentuk saling mempersilahkan pemeluk aturan yang diikutinya, dengan tidak saling mencampuri dan mengganggu umat beragama yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ikhwatul iman rahimakumullah. Demikianlah kajian virtual subuh pagi, Sabtu pagi yang dapat saya sampaikan. Semoga semakin menguatkan keislaman kita dan pada gilirannya memotivasi kita untuk lebih bersyukur atas karunia Islam yang agung ini dengan semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.